Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidiana dari STIT BGRI Pasuruan yang ditugaskan untuk melakukan observasi di SMA N2 Pasuruan. Di sini saya akan melaporkan dari hasil observasi saya di SMA 2 Pasuruan tentang bagaimana struktur organisasi dan data-data siswa di sana serta proses pembelajarnya. Proses pembahasan pertama adalah tentang profil SMA N2 Pasuruan, yakni SMA N2 Pasuruan tersebut memiliki nama lengkap UPT SMA Negeri 2 Pasuruan, yang mana alamatnya berada di Jalan Panglima Sudirman 163. Nama dusunnya adalah Kebon Agung, kelurahannya Kebon Agung, dan kecamatannya Kecamatan Purworejo. Langsung saja tentang visi dan misi SMA N2 Pasuruan, yakni visinya adalah terwujudnya insan beriman, berilmu, berbudi luhur, dan berprestasi yang berpeduli pada lingkungan menuju sekolah yang kepribadian nasional dan berwawasan global. Misinya diantaranya dalam melaksanakan pembelajaran secara efektif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi secara optimal. Yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ketiga, menciptakan warga sekolah yang santun, peduli, dan kasih terhadap sesama dan lingkungan. 4. Meningkatkan prestasi di bidang iptek, imtak, seni, budaya, dan olahraga. Kelima, keikutsertaan dalam kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Keenam, mengoptimalkan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Yang terakhir adalah menjunjung tinggi kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kultur sekolah SMA 2 Pasuruan. Kultur sekolah dari SMA 2 Pasuruan adalah diantaranya dari hasil penelitian saya adalah terkait upacara bendera yang dilaksanakan secara bergilir. Misalnya, dari hari Senin ini kelas 10 yang mengikuti upacara. Kemudian disusul dengan kelas 11 di aula untuk mengikuti sosialisasi atau penyuluhan dari instansi ataupun bimbingan dari guru BK. Untuk hari Senin yang akan datang yang diikuti oleh siswa kelas 11, itu dilaksanakan secara bergilir dikarenakan kapasitas sekolah yang kurang memadai. Upacara bendera di SMA N2 ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan sekolah yang lain. Ini merupakan ciri khasnya yaitu gerakan literasi. Ini dilakukan setelah pembacaan undang-undang yang dilakukan untuk supaya membiasakan mereka untuk budaya membaca. Biasanya itu salah satu anak itu ditunjuk oleh ketua kelas, kemudian dia ditugaskan untuk menceritakan isi buku yang ia baca. Ini bertujuan untuk melatih mental anak-anak agar biasa untuk melakukan public speaking kayak gitu. Kemudian untuk struktur organisasi di SMA N2 Pasuruan periode 2021-2022 dikepalai oleh Dr. Gatot Suyono, dan dikepalai oleh untuk kepala komite sendiri adalah Bapak Istajab, kepala tata usaha Bu Budiarti, kepala wakil ketua kurikulum adalah Bapak Imam Subakyo, wakil ketua kesiswaan adalah Pak Yakin, wakil ketua Sapras adalah Bapak Muhammad Ihsan, wakil ketua Humas adalah Ibu Sunarti,
Dan kepala laboratorium adalah Ibu Nurwati, dan kepala perpustakaan adalah Bu Arlis Farida. Untuk data siswa dan guru sendiri, data guru yang mengajar di SMAN 2 Pasuruan ada 47 orang. Sedangkan untuk siswa sendiri ada 280 siswa yang belajar di SMAN 2 Pasuruan. Untuk pengaturan data dan tata tertib di SMAN 2 Pasuruan, ada beberapa kewajiban yang harus dipatuhi. Di antaranya adalah hormat dan patuh kepada kepala sekolah, guru, karyawan, dan sesama siswa. Kedua, menjaga nama baik sekolah. Ketiga, mengikuti upacara bendera atau kegiatan lain yang diadakan dalam sekolah. Keempat, menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Kelima, memakai seragam atau pakaian sesuai dengan ketentuan sekolah. Kelima, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Keenam, berbahasa baik yang benar di sekolah. Dan yang terakhir adalah memelihara sarana dan prasarana. Kemudian ada banyak lagi kewajiban yang ada dalam SMAN 2 Pasuruan. Untuk pengaturan dan tata tertib SMAN 2 Pasuruan itu memiliki sanksi dan hukuman yang bisa mengurangi nilai apabila dilanggar. Apabila mereka melanggar peraturan, yang mana pelanggaran itu bisa berupa sikap dan perilaku, kerajinan, dan kerapian. Adapun tahap-tahap dalam penanganan pelanggaran bagi siswa yang melanggar, diantaranya adalah tahap pertama, pelanggaran ringan. Ada yang disebut dengan pelanggaran ringan, yakni mereka mendapat peringatan pertama oleh petugas ketertiban. Tahap kedua adalah pelanggaran sedang, yang mana mereka yang melanggar itu mendapat panggilan orang tua untuk bertemu dengan wali kelas, dan panggilan kedua untuk menghadap guru BK. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran berat, yang mana mereka akan diskoring dan dikembalikan ke orang tua mereka. Nah, berbeda dengan pelanggaran yang mendapatkan pengurangan, untuk mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik atau non-akademik yang bisa mengharumkan nama SMA 2 Pasuruan, maka mereka akan mendapatkan poin atau nilai tambahan sebagai apresiasi atau penghargaan dari prestasi mereka. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikulernya ada pramuka, OSIS, Albanjari, tahfidz, MR, PIK, KIR, kemudian jurnalis, basket putra dan basket putri, voli, futsal, RPA, karate, paskibraka, teater, badminton, band, paduan suara, dan banyak lagi yang akan dikembangkan sebagaimana hasil wawancara yang telah kami peroleh dari Ketua OSIS. Untuk proses pembelajaran di SMAN 2 Pasuruan, ini yang menarik ya, karena memang 2 tahun ini kita dalam masa pandemi bukan hanya sekolah SMA saja, sekolah perkuliahan juga dilakukan secara daring karena adanya pandemi. Untuk 2 tahun ini pada masa pandemi banyak sekali perubahan pastinya dalam proses pembelajaran yang asalnya luring kemudian daring. Sebelum proses pembelajaran normal seperti saat ini kita bisa tatap muka, dalam SMAN 2 Pasuruan itu melakukan tatap muka secara terbatas. Pastinya secara berangsur sekolah SMAN 2 Pasuruan melakukan pembiasaan untuk para murid, terutama untuk para murid baru yang mana masuk kala pandemi. Pastinya mereka masih terbiasa dengan
sekolah sebelumnya yang mana kurang disiplin atau lain sebagainya. Pastinya karena memang di SMA 2 Pasuruan mengutamakan kedisiplinan, guru mengerahkan pembiasaan untuk para siswa, terutama guru BK. Di antaranya adalah aturan disiplin. Siswa tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Lah, itu sekolah menyiapkan sebuah tim agar standby di gerbang untuk menjemput para siswa. Apabila ada yang telat sampai 3 kali mereka terlambat, maka akan berhadapan dengan guru BK dan memberikan edukasi, pasti diberikan edukasi dan bimbingan. Kemudian dimulainya pelajaran karena biasa dilakukan secara online, maka untuk perkuliahan yang meskipun dilakukan secara daring ini, anak-anak harus terbiasa untuk pendaftaran secara online. Apabila mereka lupa atau tidak mengisi padahal guru sudah tahu bahwa mereka hadir, maka guru bisa memberikan toleran sedikit. Namun apabila mereka tidak masuk dengan kelas, masuk pembelajaran, tapi tidak melakukan izin, maka akan ditulis tidak masuk, kayak gitu. Untuk pembelajarannya sendiri, para guru juga mensiasati agar anak melakukan pembelajaran secara online dengan karakter SMAN 2 Pasuruan. Sehingga pembelajaran online pun menggunakan Google Classroom yang sudah dibuat di web SMA 2. Dan guru juga bisa melakukan atau menyampaikan pembelajaran lewat LMS. Sebenarnya untuk pembelajaran meskipun tidak menggunakan handphone itu juga baik, karena untuk menyedikitkan siswa dalam banyak menggunakan smartphone. Tapi karena informasi yang dilakukan oleh smartphone itu lebih cepat, sehingga para guru tetap menggunakan dan memanfaatkan handphone mereka dengan baik. Kemudian untuk menjadi kemudian selanjutnya adalah pendaftaran SMAN 2 Pasuruan. Sebenarnya meskipun tidak dimasukkan dengan pelaporan tidak apa-apa ya, karena namun saya tertarik dengan pendaftaran siswa baru di SMAN 2 Pasuruan, di mana mereka itu ada 4 tahap, yaitu ada 4 kriteria anak baru yang diterima di sana. Di antaranya zonasi, itu diterima 50%, yang mana itu dilihat dari ketentuan jalur zonasi itu untuk anak-anak yang di sekitar SMAN 2 itu rumahnya. Kemudian afirmasi, yaitu ketentuan jalur afirmasi ini: 1, keluarganya tidak mampu; 2, anak buruh; 3, penyandang disabilitas. Yang ketiga adalah perpindahan tugas orang tua atau wali. Ini perhitungannya 5%, di mana apabila orangnya pindah tugas, maka harus melampirkan surat keterangan pindah dari instansi tersebut. Atau karena memang pada waktu pandemi tersebut banyak kan pastinya nakes-nakes yang ditugaskan ke daerah lain. Lah, itu harus ada pembuktian suratnya, surat dari direktur rumah sakit atas perpindahan tersebut. Kemudian anak yang berprestasi, itu perhitungannya 30%, yang mana untuk ketentuan jalur prestasi di akademik SMA itu digabungkan dengan nilai semester 1 dan semester 5 pada waktu MTS atau SMP sebelumnya. Kemudian nilai akreditas sekolahnya, sekolah asalnya, dan yang untuk menjadi penentuan dalam
dilihat dari prestasinya sendiri, itu adalah ketentuan jalur lomba dan baik akademik atau non akademik. Kemudian deskripsi, kemudian pembahasan yang terakhir adalah deskripsi karakteristik peserta didik. Pembentukan karakter peserta didik ini dididik untuk mencintai kebersihan, kerapian, ketertiban, dan lingkungan. Dibentuk lagi dengan pembiasaan. Di antaranya pembiasaannya itu seperti setiap pagi ketika memasuki gerbang, para siswa harus mengucapkan salam dan bersalaman dengan bapak atau ibu guru. Kemudian setiap jam pertama sebelum pembelajaran dimulai, pendidik beserta peserta didik mengajak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama untuk melakukan Indonesia Raya. Kemudian pendidik mengajak berdoa bersama-sama dengan suara dikeraskan untuk proses pembiasaan mereka. Kemudian setiap ganti pembelajaran, pendidik harus mengingatkan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merapikannya, untuk membiasakan kebersihan kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah setiap jam terakhir, setiap hari sebelum pelajaran di akhir, pendidik harus mengajak peserta didik untuk merapikan dan membersihkan kelas, lalu berdoa bersama-sama dengan suara dikeraskan untuk proses pembiasaan pembentukan sikap iman, takwa, akhlak mulia, dan bertanggung jawab. Juga untuk mewujudkan kelas selalu bersih. Dan itu semua dilakukan untuk kebaikan para siswa tentunya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.